Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Leni Lestari, NPM 1903031033. Prodi Akuntansi Syariah, mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep investasi syariah. Menurut filosofi Islam, menginvestasikan harta itu merupakan amalan kebajikan. Yang ajaran tersebut menunjukkan bahwa Islam itu sangat mengakui peranan modal sebagai faktor produksi. Namun, Islam juga melarang praktik riba dalam investasi yang dilakukan dengan menentukan keuntungan terhadap modal dalam bentuk bunga. Perilaku seperti menimbun harta untuk didiamkan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif itu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal yang melatar belakangi larangan tersebut adalah agar harta dapat didistribusikan dengan baik sehingga terjadi sirkulasi hak milik secara merata di tengah-tengah masyarakat. Agar harta yang dimiliki menjadi produktif, maka Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk menginvestasikan hartanya. Di dalam buku fikih ekonomi Umar bin Khattab karya Ahmad Al-Haritzi tahun 2006 dinyatakan bahwa Khalifah Umar pernah memerintahkan kaum muslimin untuk memanfaatkan modalnya secara produktif. Selanjutnya, landasan investasi syariah. Terdapat dua landasan dalam ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut secara konseptual dan prinsip merupakan hukum yang tidak bisa diubah. Perlu kita ketahui, terdapat 4 landasan normatif yang diterapkan dalam aksioma etika. Yang pertama yaitu landasan tauhid. Tauhid merupakan pembeda umat muslim dengan umat yang lain, sekaligus sebagai hubungan vertikal dalam agama Islam, yaitu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tauhid yang bermakna keyakinan secara menyeluruh dan murni terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu landasan keadilan dan kesejajaran. Semua pihak yang terlibat dalam perekonomian itu berhak merasakan keadilan tanpa pandang bulu. Apabila landasan keadilan diterapkan dalam ekonomi, akan memiliki pokok berupa pembagian manfaat ekonomi kepada semua pihak yang terlibat. Kesejajaran juga merupakan aspek yang tidak boleh disepelekan. Dalam ekonomi, Islam itu melarang terjadinya siklus perekonomian yang hanya tertuju pada segelintir orang. Semua orang itu memiliki kedudukan yang sejajar dalam ekonomi dan berhak berperan dalam siklus ekonomi. Yang ketiga, landasan kehendak bebas. Manusia itu dilahirkan dengan 2 kelebihan, dan 2 kelebihan tersebut itu mendorong manusia untuk memiliki kehendaknya sendiri. Islam membebaskan setiap manusia untuk menentukan pilihannya, baik salah ataupun benar. Tidak ada yang bisa membatasi manusia dalam meraih kebebasan untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu landasan pertanggungjawaban. Landasan pertanggungjawaban itu merupakan pelengkap dari landasan kebebasan. Manusia telah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, tapi jika memiliki tanggung jawab terhadap hal yang sudah dipilih dan diperbuatnya, maka manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber dana investasi. Dana pihak ketiga itu merupakan dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari pihak ketiga itu harus dikelola dengan baik sehingga emiten itu bisa menjalankan usahanya dan membiayai pihak operasionalnya. Selain itu, pengelolaan dana dari pihak ketiga itu menjadi tolak ukur keberhasilan emiten. Aktiva tertimbang. Menurut resiko, untuk aktiva produktif itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip murabahah
yaitu berdasarkan sistem bagi untung atau rugi. Diberikan bobot sebesar 1%. Yang kedua, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi pendapatan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qard, dan muharabah mutalaqah. Berdasarkan sistem bagi pendapatan yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0%. Yang kedua, diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20%. Yang ketiga, diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. 3. Penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya itu berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qard, dan murabah mutalaqah. Berdasarkan sistem bagi pendapatan itu diberikan bobot sebesar 35%. Yang keempat, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai atau pensiunan di luar kepemilikan rumah dan usaha kecil yang sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qard, dan murabah mutalaqah. Berdasarkan sistem bagi pendapatan yang diberikan bobot 50%. Yang kelima yaitu penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qard, dan murabah mutalaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan yang diberikan bobot sebesar 85%. Yang keenam yaitu penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi yang sumber dananya itu berasal dari wadiah, modal sendiri, qard, dan mudharabah mutalaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan yang diberikan bobot sebesar 150%. Selanjutnya, proses investasi syariah. Proses investasi syariah itu menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi akan dilakukan. Untuk mengambil keputusan itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas, yaitu terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental merupakan pendekatan yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Yang kedua, pendekatan teknikal. Pendekatan teknikal merupakan pendekatan yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip-prinsip umum investasi syariah. Yang pertama, prinsip halal dan baik atau thayyib. Yang kedua, menghindar dari kondisi gharar dan maisir dengan prinsip transparansi. Yang ketiga, prinsip keadilan dan persamaan. Yang keempat, dari segi penawaran atau supply maupun permintaan, pemilik harta atau investor, dan pemilik usaha atau emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Mekanisme bursa efek itu terdapat 2. Yang pertama, melarang penjualan efek yang belum dimiliki
Praktik short selling dengan share lending adalah hal yang dilarang berdasarkan mekanisme bursa efek syariah. Yang kedua, kewajaran penawaran. Penawaran yang tidak wajar dapat mengganggu jumlah efek yang beredar. Islam melarang hal-hal yang menyebabkan terganggunya penawaran seperti larangan iktikar dan talaki rukban. Selanjutnya masuk ke norma berinvestasi syariah. Uang itu bukanlah komoditas perdagangan, melainkan sebuah alat tukar. Uang itu berfungsi sebagai satuan nilai yang menunjukkan nilai suatu komoditas agar bisa diperjualbelikan. Menjunjung tinggi transparansi sehingga tidak menimbulkan kerugian dan penipuan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Setiap transaksi yang terjadi harus memberikan manfaat dan tidak diperkenankan melakukan transaksi yang menzolimi salah satu pihak. Kedua pihak harus bersedia menanggung resiko yang mungkin saja terjadi dalam transaksi yang dilakukan. Melakukan manajemen resiko untuk memperkecil resiko yang mungkin saja muncul, sehingga resiko yang muncul itu tidak lebih besar dari kemampuan penanggung jawab resiko. Menerapkan manajemen Islam dengan menghindari unsur spekulatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi, dalam berinvestasi syariah itu tidak hanya hal-hal yang diharamkan yang harus dihindari, tetapi juga hal-hal yang bersifat syubhat. Syubhat itu merupakan suatu perkara yang bercampur antara halal dan haram, tapi tidak diketahui secara pasti apakah hal tersebut itu merupakan halal atau haram. Kemudian, apakah ia hak atau batil? Seorang investor muslim itu disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma syubhat. Jika tetap dilakukan, maka pada hakikatnya orang tersebut telah terjerumus pada perkara yang haram, sebagaimana yang telah dinyatakan. Oke, yuk mari berinvestasi. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Dan juga, investasi mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa yang mendatang. Mari berinvestasi bersama. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.